Kursi belakang mobilku ini adalah medan perang rahasia antara seorang janda sultan dan supir lugu 29 tahun. Dengar ya, uang bisa membeli segalanya, tapi ternyata tidak bisa membeli integritas Dani yang baru saja menolak bonus besar dariku dengan senyum polosnya itu. Justru penolakannya yang membuatku makin terobsesi. Bagaimana caraku meruntuhkan dinding profesional yang ia bangun? Aku mulai dengan tatapan manja di kaca spion, menjatuhkan barang pura-pura canggung, dan sengaja mencari alasan untuk berdekatan. Aku tahu dia mulai terpengaruh. Aku melihat telinganya memerah saat aku memujinya. Tapi akankah perbedaan status dan usia kami, Raisa 40 tahun versus Dani 29 tahun, menjadi penghalang terakhir? Tonton sekarang dan kalian akan tahu betapa polos dan menggemaskannya Dani. Ruang kerjaku di lantai tertinggi gedung ini selalu terasa dingin. Bukan karena suhu pendingin udara, tapi karena kesendirian yang disembunyikan di balik lapisan marmer Italia, panel kayu jati, dan pemandangan cakrawala Jakarta yang membentang luas. Aku Raisa, 40 tahun, seorang janda dengan label sultan, berkat kerajaan sawit dan investasi batubara yang selama ini kupegang. Di mata orang, hidupku sempurna. Kekayaan tak terbatas, penampilan terawat, dan kekuatan yang bisa mengguncang pasar. Namun, hati yang terbungkus di balik setelan mahar ini seringkali terasa kosong. Aku selalu percaya bahwa rezeki yang berlimpah adalah amanah, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Itulah sebabnya rutinitas mingguanku tak pernah lepas dari menyisihkan dana untuk panti asuhan, membiayai pengobatan karyawan yang kesulitan, atau sekedar meminjami uang tanpa bunga kepada teman-teman yang mendadak membutuhkan modal. Memberi adalah satu-satunya cara bagiku untuk merasakan kehangatan yang tak pernah kudapatkan lagi sejak kepergian almarhum suamiku 7 tahun silam. Kebaikan itu adalah selimut jiwaku. Hari ini jadwal sangat padat. Sebuah pertemuan penting dengan calon investor di luar kota mengharuskanku melakukan perjalanan darat panjang. Aku baru saja menyelesaikan panggilan video, menyetujui anggaran besar untuk pembangunan fasilitas air bersih di desa dekat area perkebunan, ketika telepon dari Pak Heru, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, berdering. Ia mengabarkan bahwa supir pribadiku yang lama mendadak cuti dan telah digantikan oleh seseorang yang baru. Dia sudah dibawa Bu Raisa, orangnya masih muda, sangat disiplin, dan surat-suratnya lengkap. Namanya Dani, jelas Pak Heru dengan nada meyakinkan, namun terdengar sedikit tegang. Aku hanya mengangguk tanpa ekspektasi apa-apa. Selama ini, supir hanyalah bayangan di balik kemudi, tak lebih dari seorang profesional yang membawaku dari satu titik kesibukan ke titik kesibukan lainnya. 15 menit kemudian, aku melangkah keluar dari lift privat dan menuju pintu utama lobi. Di sana, di samping mobil hitam mewahku, berdiri seorang pria muda. Ia mengenakan seragam supir dengan sangat rapi, lurus tanpa celah. Namanya Dani, jelas Pak Heru dengan nada meyakinkan, namun terdengar sedikit tegang. Aku hanya mengangguk tanpa ekspektasi apa-apa. Selama ini, supir hanyalah bayangan di balik kemudi, tak lebih dari seorang profesional yang membawaku dari satu titik kesibukan ke titik kesibukan lainnya. 15 menit kemudian, aku melangkah keluar dari lift privat dan menuju pintu utama lobi. Di sana, di samping mobil hitam mewahku, berdiri seorang pria muda. Ia mengenakan seragam supir dengan sangat rapi, lurus tanpa celah. Posturnya tegap, wajahnya polos, bersih, dengan garis rahang yang tegas. Usianya mungkin akhir 20-an. Di bawah cahaya lobi, ia tampak seperti model yang salah tempat, bukan seorang supir yang biasanya terlihat lelah. Dia segera membungkuk hormat, menyambutku dengan tatapan yang sangat lugu. "Selamat siang Bu Raisa, saya Dani, supir baru Ibu," sapanya dengan suara bariton yang terasa sangat lembut. Gerakannya cekatan membukakan pintu untukku, memastikan setiap barang bawaanku tertata sempurna di dalam mobil.
Ada aura ketulusan yang memancar, jauh dari kesan basa-basi yang sering kuterima dari orang-orang. Saat mobil mulai melaju perlahan meninggalkan hiruk-pikuk kota, aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala sambil diam-diam mengamati Dani dari kaca spion. Punggungnya lurus, tangannya menggenggam kemudi dengan santai, namun fokus. Kepolosan wajahnya seolah memutus kebisingan mental yang selama ini selalu menggangguku. Rasanya seperti melihat selembar kertas putih bersih di tengah tumpukan dokumen hitam putih yang memuakkan. Aku merasa harus mengujinya sedikit. Dani, perjalanan kita cukup jauh. Saya akan tambahkan bonus akhir bulan untuk kamu karena sudah bersedia menggantikan supir yang mendadak cuti. Ujarku, sengaja membuat tawaran yang cukup besar bagi seorang karyawan baru. Aku ingin melihat reaksinya terhadap godaan materi. Dani hanya tersenyum tipis dari kaca spion, tapi matanya tetap fokus ke jalan. Terima kasih banyak, Bu, tapi saya baru mulai bekerja. Gaji bulanan dari Ibu sudah lebih dari cukup untuk saya. Saya hanya ingin memastikan Ibu nyaman selama perjalanan. Jawabnya menolak dengan santun dan cepat, tanpa sedikit pun nada ragu. Jawaban itu sungguh di luar dugaanku. Biasanya tawaran bonus akan disambut dengan mata berbinar dan ucapan terima kasih berlebihan. Tapi integritasnya yang ia tunjukkan melalui penolakan halus ini membuatku merasa tertampar sekaligus kagum. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan mengambil alih. Aku teringat pada almarhum suamiku yang dulu juga punya ketulusan seperti ini. Dani mengingatkanku pada sesuatu yang telah lama hilang dari hidupku. Sebuah kemewahan yang tak bisa dibeli, hati yang murni dan tidak terpengaruh oleh kekayaan. Rasa penasaran mulai menggelitik. Aku memutuskan bahwa perjalanan panjang ini tidak akan dihabiskan untuk membaca laporan bisnis. Aku akan mulai menggali siapa Dani, sang supir lugu yang baru saja berhasil menarik perhatian seorang Raisya, janda kaya raya berusia 40 tahun yang sudah terlalu lama tak merasakan getaran. Baiklah Dani, kalau begitu ceritakan sedikit tentang dirimu agar kita tidak bosan di jalan. Kataku, kini duduk tegak, siap memulai babak baru dalam hidupku. Senyumku kali ini bukan senyum bisnis, tapi senyum seorang wanita yang baru menemukan mainan menarik di tengah tumpukan harta karun. Dani terlihat sedikit terkejut mendengar permintaanku. Ia mungkin mengharapkan bosnya ini akan tidur atau tenggelam dalam laptop selama perjalanan. Baiklah Dani, kalau begitu ceritakan sedikit tentang dirimu agar kita tidak bosan di jalan. Kataku, kini duduk tegak, siap memulai babak baru dalam hidupku. Senyumku kali ini bukan senyum bisnis, tapi senyum seorang wanita yang baru menemukan mainan menarik di tengah tumpukan harta karun. Dani terlihat sedikit terkejut mendengar permintaanku. Ia mungkin mengharapkan bosnya ini akan tidur atau tenggelam dalam laptop selama perjalanan. Ia mengatur posisi duduknya, sedikit mengeratkan genggaman pada kemudi sebelum memulai ceritanya dengan suara pelan dan hati-hati, seperti takut mengganggu keheningan mobil yang mewah. Ia bercerita bahwa ia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah, datang ke ibu kota karena ingin membantu keluarganya. Ceritanya jujur, polos, dan sangat sederhana. Tentang cita-cita kecil, tentang bagaimana ia bekerja keras agar adik-adiknya bisa sekolah. Tidak ada keluhan atau permintaan, hanya rasa syukur yang tulus atas pekerjaannya saat ini. Selama hampir 2 jam perjalanan, aku hanya mendengarkan. Mendengar betapa sederhana tujuannya, hatiku terenyuh. Kontras sekali dengan masalah-masalahku yang selalu berkutat pada miliaran rupiah dan saham. Dani memberikan perspektif baru, seolah ia adalah angin segar yang membersihkan pikiranku dari kotoran duniawi. Aku mulai menyadari bahwa ketertarikanku padanya bukan hanya sekedar fisik, tapi karena keaslian jiwanya. Dani, panggilku tiba-tiba setelah keheningan singkat. Aku sengaja memanggilnya tanpa embel-embel, mencoba membuat batas formalitas kami terkikis. Ia segera menoleh sedikit ke kaca spion, pupil matanya membesar karena terkejut. Saya perhatikan kamu sangat fokus menyetir. Kamu belum minum atau makan apa-apa sejak kita berangkat tadi. Apa kamu tidak lapar?
Belum, Bu. Saya sudah sarapan cukup banyak tadi pagi. Terima kasih atas perhatian Ibu, jawabnya. Kembali fokus ke depan. Rasa hormatnya yang berlebihan itu justru membuatku gemas. Aku harus menciptakan situasi agar ia mau keluar dari zona profesionalnya. Aku kemudian beraksi. Aku meraih botol air mineral di sampingku, membukanya, dan sengaja menjatuhkan botol itu ke karpet mobil. Airnya tidak tumpah banyak, tapi cukup membuatku memanggilnya lagi. Astaga, Dani, tolong ambilkan botol saya. Pinggang saya sakit jika harus membungkuk. Pintaku berakting sedikit manja. Dani segera menepikan mobil di bahu jalan dengan sigap, mematikan mesin, dan bergegas membuka pintu belakang. Saat ia membungkuk untuk mengambil botol itu, wajahnya sangat dekat dengan kakiku. Aroma keringat polosnya bercampur dengan koloni mahal yang kupakai, menciptakan perpaduan sensasi yang aneh. "Ini, Bu," katanya, menyerahkan botol itu kepadaku. Wajahnya memerah karena mungkin malu dengan kedekatan yang tak disengaja itu. Aku menyambut botol itu sambil menatap matanya dalam-dalam. "Terima kasih, kamu baik sekali," bisikku pelan sambil sengaja membiarkan jari-jariku menyentuh punggung tangannya saat menerima botol tersebut. Sentuhan singkat itu terasa seperti sengatan listrik. Dani menarik tangannya dengan cepat dan langsung kembali ke kursi kemudi tanpa berkata-kata. Keheningan kembali melanda, tapi kali ini terasa berat dan penuh ketegangan. Aku tahu ia terpengaruh. Aku bisa melihat telinganya memerah dari pantulan kaca spion. Reaksi polosnya ini membuatku tertawa kecil di dalam hati. Siapa sangka seorang janda miliarder harus bersusah payah menggoda sopirnya sendiri. Sentuhan singkat itu terasa seperti sengatan listrik. Dani menarik tangannya dengan cepat dan langsung kembali ke kursi kemudi tanpa berkata-kata. Keheningan kembali melanda, tapi kali ini terasa berat dan penuh ketegangan. Aku tahu ia terpengaruh. Aku bisa melihat telinganya memerah dari pantulan kaca spion. Reaksi polosnya ini membuatku tertawa kecil di dalam hati. Siapa sangka seorang janda miliarder harus bersusah payah menggoda sopirnya sendiri. Saat mobil melewati sebuah area peristirahatan yang sepi dan teduh, aku memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih berani. "Dani, kita berhenti sebentar. Kita perlu istirahat. Kamu perlu kopi, dan saya perlu udara segar," kataku, kini memerintah. Dani kembali menepikan mobil. Ketika ia keluar dan membukakan pintu untukku, aku berdiri sangat dekat dengannya. Mataku menatap lurus ke matanya yang indah dan lugu itu. "Kamu tahu," kataku, suaraku sengaja kuperendah. "Kamu itu terlalu tampan untuk hanya jadi seorang supir. Saya harus pastikan kamu makan teratur agar tidak sakit." Aku lalu mengambil dompet dari tas tanganku. Aku mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan menyodorkannya. "Ini, belikan dirimu makanan yang enak. Jangan menolak. Ini bukan bonus, tapi perintah dari bosmu," kataku, setengah memaksa. Dani akhirnya menerima uang itu dengan wajah yang terlihat bingung, antara tak enak menolak perintah dan tak enak menerima uang lagi. Aku melihatnya berjalan menuju minimarket. Kepolosannya, kesopanannya, dan kejujuran di matanya adalah racun manis bagiku. Aku yang biasa mendapatkan apapun yang kuinginkan, kini justru mati-matian mencari perhatian dari seorang pria yang tidak tertarik pada dompetku. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Petualangan ini baru saja dimulai. Tak lama kemudian, Dani kembali dengan membawa 2 cangkir kopi panas dan sekantong kecil makanan ringan. Ia menyodorkan salah satu cangkir kopi kepadaku. Matanya masih memancarkan rasa sungkan karena menerima uang dariku tadi. "Kenapa kamu tidak membelikan dirimu makanan berat? Kamu hanya membawa roti dan kopi instan," tegurku, sedikit kecewa karena ia tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Padahal aku ingin melihat ia menikmati sesuatu yang lebih layak. Dani hanya tersenyum tipis. "Roti ini cukup, Bu. Saya tidak terbiasa makan di waktu yang tidak pas. Kopi ini saja sudah istimewa," jawabnya, nadanya tulus. Ia lantas menyerahkan sisa uang kembalian kepadaku dengan gerakan cepat, menolak menyimpannya sedikit pun.
Aksi mengembalikan sisa uang itu membuatku berpikir cepat. Aku harus menciptakan skenario di mana ia terpaksa menghabiskan waktu lebih lama denganku dalam suasana yang lebih personal. "Dani, tunggu sebentar," kataku sambil berpura-pura mencari sesuatu di tas tanganku yang mahal itu. "Oh, astaga," aku berseru pelan tapi cukup meyakinkan. "Dompetku sepertinya tertinggal di laci kantor. Aku lupa membawanya karena terburu-buru tadi." Tentu saja ini adalah kebohongan besar. Dompetku aman tersimpan di dalam tas. Wajah Dani langsung menunjukkan raut khawatir. "Tertinggal? Bagaimana dengan janji makan siang dengan kolega ibu nanti?" tanyanya cemas, sepenuhnya masuk ke dalam peran kepolosanku. Ia jelas tidak menduga seorang miliarder bisa lupa membawa dompet. Aku menghela nafas dramatis. Mau bagaimana lagi? Untung kita istirahat sekarang. Jadi begini saja Dani, bisakah kamu pinjami aku uang untuk makan siang kita nanti? Anggap saja ini pinjaman dari karyawan ke bos. Nanti akan saya ganti 10 kali lipat saat kita kembali, kataku, melempar umpan terakhir. Dani terlihat bimbang. Ia merogoh saku celangannya dan mengeluarkan dompet tipis yang usang. Ia hanya memiliki beberapa lembar uang kertas yang nilainya tidak seberapa dibandingkan kekayaanku. "Uang saya tidak banyak, Bu, tapi jika Ibu memang perlu ini semua yang saya punya," katanya pelan, menyerahkan seluruh uangnya tanpa ragu. Aku mengambil uang itu. Jumlahnya mungkin hanya cukup untuk 2 porsi makan sederhana di warung pinggir jalan, tapi nilainya di mataku tak ternilai harganya. "Terima kasih banyak Dani, kamu penyelamatku. Hanya kamu yang bisa diandalkan," ujarku, sengaja memberikan pujian yang menyentuh hingga ia tersipu. Kami melanjutkan perjalanan. Setibanya di lokasi, pertemuan bisnisku berjalan lancar dan aku terus mengamati Dani yang menunggu dengan sabar di luar. Saat tiba waktunya makan siang, aku mengajaknya ke sebuah restoran sederhana. "Kita makan dengan uang pinjamanmu, jadi kamu yang pilih menunya," kataku, memberi isyarat bahwa kami makan sebagai teman yang berbagi uang pinjaman. Di meja makan, Dani makan dengan lahap, tapi sangat hati-hati dan sopan. Ia selalu memastikan aku sudah mengambil makanan sebelum ia mulai makan. Sikapnya yang rendah hati dan sopan santunnya yang alami membuatku semakin terpikat. Aku melihat kebaikan murni yang selama ini kucari. Saat perjalanan pulang, suasana di mobil terasa berbeda. Kami bukan lagi sekedar bos dan supir. Ada jembatan emosional yang sudah terhubung. Aku tahu, dengan semua kebaikan dan pesona polos yang dimilikinya, aku tidak bisa menahan perasaanku lebih lama lagi. Aku, Raisa, janda kaya raya ini, telah jatuh hati pada Dani. Kondisi awal ini terasa indah dan baik-baik saja. Namun aku tahu, perbedaan status kami adalah bom waktu yang suatu saat akan meledak. Bom waktu itu mulai berdetak kencang, bukan dari kami berdua, melainkan dari tatapan-tatapan tajam dan bisikan-bisikan berbisa di sekitarku. Hari ini, aku harus menghadiri jamuan makan malam amal yang diselenggarakan oleh salah satu kolega sosialitaku. Dani mengantarku, dan seperti biasa, ia menungguku di luar dengan kesabaran dan ketegasan sikap yang selalu membuatku bangga. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Begitu aku memasuki ruangan, beberapa mata sudah melirik ke arah pintu masuk tempat Dani membukakan pintu untukku. Aku mendengar gumaman samar di antara para wanita yang mengenakan perhiasan mahal. Salah seorang sahabat lamaku, Dewi, yang dikenal paling suka bergosip, langsung menghampiriku dengan senyum palsu yang terlalu lebar. "Raisa, darling, supir barumu. Wow, sepertinya kamu memilih supir bukan berdasarkan keahlian mengemudi, tapi berdasarkan visi cover boy." Suaranya dipenuhi sindiran yang tajam. Ia mengarahkan matanya keluar jendela, tempat Dani berdiri di samping mobil, memancarkan aura yang berbeda dari supir-supir lain. Aku mencoba tertawa santai untuk meredakan ketegangan. Dia memang cekatan, Dewi, dan sangat sopan. Aku butuh seseorang yang bisa diandalkan dalam perjalanan jauh, jawabku, berusaha mengubah topik pembicaraan ke urusan bisnis atau amal.
Namun, Dewi dan teman-temannya tidak mau melepaskannya. Oh, tentu saja diandalkan. Tapi Raisa, kamu harus hati-hati. Pria tampan di bawah kendali seorang janda kaya raya seringkali memiliki motif tersembunyi. Potong seorang wanita bernama Tania, nadanya dingin dan penuh prasangka. Atau jangan-jangan kamu yang punya motif tersembunyi. Aku merasakan darahku mendidih karena marah. Aku tak peduli jika mereka menghinaku sebagai seorang pebisnis, tapi aku tidak terima jika mereka meragukan ketulusan Dani. Jaga bicaramu. Dani adalah karyawanku yang sangat profesional. Jangan menilai orang dari penampilannya. Kataku dengan nada yang lebih keras membuat beberapa orang di ruangan itu menoleh. Saat aku sedang berdebat dengan Tania, tanpa sengaja aku melihat dari balik jendela kaca. Dani sedang berbicara dengan seorang pelayan yang terlihat bingung. Dan kemudian aku melihat adegan yang membuatku terhenyak. Pelayan itu, yang tampaknya diminta oleh para sosialita untuk membawakan minuman, sengaja menjatuhkan nampan di dekat kaki Dani, lalu menyalahkan Dani dengan nada yang tinggi. Jelas sekali itu adalah ulah yang disengaja. Mereka ingin menguji kesabaran Dani, menjatuhkannya, dan mempermalukannya. Namun Dani hanya membungkuk meminta maaf, membantu membersihkan pecahan tanpa membalas sedikit pun amarah pelayan itu. Kepolosannya menghadapi fitnah itu justru membuatku semakin kagum dan marah pada saat yang bersamaan. Di tengah acara, aku mengirim pesan singkat kepada Dani, memintanya masuk dan mengambilkan tas tanganku yang sengaja kutinggalkan di kursi depan mobil. Aku ingin Dani masuk bukan sebagai supir yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang kupanggil. Aku ingin semua orang tahu bahwa dia dekat denganku. Ketika Dani masuk, ia langsung menjadi pusat perhatian. Ia berjalan dengan tegap, menyerahkan tas itu dengan sopan. Dan saat itulah, Dewi kembali mendekat, menawarkan segelas anggur mahal sebagai penghinaan terselubung. "Minumlah ini, kamu sudah keras melayani Bu Raisa," katanya dengan penekanan pada kata melayani. Dani menolak dengan sangat sopan. "Terima kasih banyak Bu, tapi saya harus tetap fokus mengemudi. Maaf," jawabnya, tetap tenang. Namun, saat Dani berbalik, matanya sempat berpapasan denganku, dan dalam tatapan matanya yang lugu itu, aku bisa melihat sedikit rasa sakit dan kesadaran bahwa ia telah menjadi target gosip. Keesokan harinya, saat Dani mengemudi, suasana di mobil sangat sunyi. Dani tahu apa yang terjadi. Bisikan dan penghinaan itu telah mencapai telinganya. Dan ini adalah konflik awal yang serius. Aku tahu, aku harus mengambil tindakan yang harus elegan dan cerdas, bukan sekadar memecat orang-orang yang bergosip. Namun sebelum sempat kususun rencana, ancaman datang dalam bentuk yang lebih formal dan berbahaya. Seorang saingan bisnisku yang kuanggap tak tertarik dengan masalah remeh ini muncul. Kami baru saja tiba di area parkir sebuah golf club elit, tempat aku harus bertemu dengan investor baru. Tiba-tiba sebuah mobil mewah lain berhenti tepat di samping kami. Dari sana keluarlah Pak Bram, seorang pengusaha properti yang ambisius dan sudah lama tertarik untuk menjalin kemitraan atau lebih tepatnya mencoba mendapatkan perhatian romantis dariku. Ia memang dikenal licik, tapi kali ini ia melangkah terlalu jauh. Pak Bram bukannya langsung menyapaku, tapi malah berjalan lurus menghampiri Dani yang sedang membukakan pintu untukku. Ia tersenyum, bukan senyum ramah, tapi senyum predator yang sudah mengintai mangsanya. "Dani bukan? Saya Bram. Saya perhatikan kamu saat acara amal semalam. Kamu punya potensi besar. Sayang sekali hanya jadi supir," katanya. Suaranya lantang agar aku bisa mendengarnya. Aku berdiri mematung di samping mobil, menyaksikan adegan yang membuatku muak. Ini adalah godaan material yang terang-terangan dan sengaja diperlihatkan di depanku. "Terima kasih atas pujiannya, Pak,
Tapi saya nyaman bekerja untuk Bu Raisa, jawab Dani. Nadanya hormat, tapi ada ketegasan di sana. Ia tetap berdiri tegak di sampingku, posisinya seolah melindungiku, bukan hanya melayaniku. Pak Bram tertawa, tawa yang merendahkan. Nyaman anak muda, dengar baik-baik. Saya menawarkanmu pekerjaan sebagai kepala divisi logistik di perusahaan saya. Gaji 5 kali lipat dari yang kamu terima sekarang, mobil dinas mewah dan bonus tahunan. Kamu tidak perlu lagi menjadi bayangan di belakang kemudi, katanya. Menekankan kata-kata yang ia tahu akan menyakitkan Dani dan membuatku merasa kalah. Aku melangkah maju, tanganku mengepal, siap menginterupsi dan membela. Namun, Dani menahan lenganku secara halus dengan sentuhan matanya, memberi isyarat agar aku diam dan membiarkan ia menangani ini sendiri. Aku mundur selangkah, memberinya ruang. Dani menatap lurus ke mata Pak Bram tanpa gentar sedikit pun. Maaf Pak Bram, tapi uang bukan segalanya. Saya menghargai integritas dan kebaikan hati bos saya. Saya sangat menghormati Bu Raisa, dan saya merasa ini adalah pekerjaan yang berarti. Terima kasih atas tawarannya, tapi saya menolak, jawabnya. Tenang, lugas, dan sangat mengejutkan. Wajah Pak Bram yang awalnya penuh percaya diri mendadak mengeras. Penolakan itu adalah tamparan telak baginya. Ia menatapku seolah berkata, "Lihat saja Raisa, kau akan membayar mahal untuk penolakan supirmu ini." Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, ia berbalik dan masuk ke dalam clubhouse. Setelah Pak Bram menjauh, keheningan menyelimuti kami. Aku menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena terharu. Ia baru saja menolak kekayaan besar hanya demi sebuah kesetiaan yang tak ternilai harganya. Dani, kenapa kamu menolak tawaran itu? Itu adalah kesempatan yang sangat bagus untukmu, tanyaku. Meski jauh di lubuk hati aku sangat bahagia ia memilihku, aku ingin mendengar alasannya yang polos dan khas tanpa ada keraguan. Dani, kenapa kamu menolak tawaran itu? Itu adalah kesempatan yang sangat bagus untukmu, tanyaku. Meski jauh di lubuk hati aku sangat bahagia ia memilihku, aku ingin mendengar alasannya yang polos dan khas tanpa ada keraguan. Bu Raisa, saya tahu ibu adalah orang yang sangat baik. Ibu suka berbagi, membantu banyak orang. Saya merasa bersama ibu, pekerjaan saya lebih dari sekadar mencari uang. Saya merasa seperti membantu orang baik. Saya tidak akan menukar kebaikan itu dengan gaji berapapun, jawabnya. Suaranya tulus dan jujur. Saat itu juga, aku tahu bahwa ini bukan lagi sekadar godaan iseng. Ini adalah perasaan yang mendalam. Pengorbanan kecil Dani menolak harta membuat hatiku meyakinkan sebuah keputusan besar. Aku akan melakukan apapun untuk menjaga permata hati yang tulus ini tetap di sisiku. Namun, aku juga tahu penolakan ini akan membuat Pak Bram menjadi musuh yang lebih berbahaya. Firasat burukku ternyata benar. Ancaman Pak Bram tidak datang dalam bentuk perang bisnis, melainkan serangan pribadi yang keji dan tak terduga. Malam itu, setelah seharian bekerja dan Dani mengantarku pulang, aku membuka kotak surat di depan rumah. Di antara tumpukan surat bisnis dan tagihan, terselip sebuah amplop tebal tanpa nama pengirim. Amplop yang terasa dingin dan berat di tanganku. Aku membawanya masuk ke ruang kerjaku dan membuka segelnya dengan perasaan tidak nyaman yang mendalam. Isi surat itu adalah campuran antara ancaman dan fitnah yang membuatku gemetar. Surat itu menuduhku menggunakan kekayaan untuk merusak masa depan anak muda yang polos dan melakukan pelecehan emosional terhadap Dani. Pengirim anonim itu mengancam akan membocorkan kisah kami, lengkap dengan foto-foto buram Dani dan aku dari pertemuan sosial sebelumnya, ke seluruh media massa online dengan narasi yang memutarbalikkan fakta, kecuali jika aku segera memecat Dani dan menghentikan interaksi kami. Aku terduduk di sofa kulitku, jantungku berdebar kencang. Ini bukan ancaman terhadap bisnisku. Ini adalah upaya untuk mencoreng nama baik Dani, menjadikannya korban gosip, dan merusak peluang kerjanya di masa depan. Mereka tidak menyerangku yang sudah terbiasa difitnah.
Mereka menyerang permata paling murni yang baru kutemukan. Pagi harinya, aku berusaha menyembunyikan kecemasanku saat Dani tiba. Tapi sebagai seorang perfeksionis, aku gagal. Dani melihat ada yang aneh dengan gerak-gerikku. Saat kami berada di mobil, Dani akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu Raisa, apa ibu baik-baik saja?" Wajah ibu terlihat pucat dan ibu terlihat gelisah sejak tadi pagi. Aku terdiam sejenak. Aku tidak ingin Dani tahu tentang surat kaleng itu. Tapi, aku tidak bisa membiarkannya dalam bahaya tanpa persiapan. Aku memutuskan untuk membagikan sebagian kecil dari masalah itu. Aku memberitahu Dani bahwa ada beberapa rekan bisnis yang tidak menyukai kedekatan kami dan sedang berusaha menimbulkan masalah, tetapi aku tidak menyebutkan isi surat yang mengancam reputasinya. Reaksi Dani sangat berbeda dari yang kubayangkan. Ia tidak takut, ia justru menatapku melalui kaca spion dengan keyakinan yang menghangatkan. "Bu, saya tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Hati saya bersih, niat saya baik. Selama ibu percaya pada saya, dan selama saya melakukan pekerjaan saya dengan benar, saya akan tetap di sini," katanya dengan tegas, seolah mengikrarkan janji. Namun, ketegasan justru membuatku semakin khawatir. Aku tahu, ini perang yang tidak adil. Para musuhku akan menggunakan status dan perbedaan usia kami sebagai senjata, dan Dani akan menjadi korban utamanya. Aku harus bertindak sebelum mereka menekan tombol publish di media. Aku langsung memanggil asisten pribadiku, Tio, meminta dia untuk diam-diam menyelidiki sumber surat anonim tersebut. Aku juga mulai merancang strategi hukum untuk membentengi Dani dari serangan media yang mungkin terjadi. Tujuan utamaku sudah berubah. Aku harus melindungi Dani dengan segala cara, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan sedikit reputasiku. Malam itu aku duduk di meja kerjaku. Di satu sisi ada tumpukan kontrak bisnis bernilai fantastis. Di sisi lain ada surat kaleng yang berisi ancaman kosong namun berbahaya. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa hatiku telah memilih. Semua harta ini tidak berarti jika aku harus kehilangan Dani. Keputusan sudah bulat. Aku harus membuat Dani tetap aman di sisiku. Namun, untuk melindunginya, aku harus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanku. Aku harus menjauhkan diri secara emosional darinya, setidaknya di depan umum dan di mobil. Aku sadar, jika aku semakin menggoda dan mendekatinya, gosip akan semakin panas dan ancaman anonim itu akan menjadi kenyataan. Pagi itu saat Dani tiba, aku mengenakan topeng profesionalitasku yang paling tebal. Aku tidak lagi menyapanya dengan senyum hangat atau mengajaknya mengobrol ringan seperti hari-hari sebelumnya. Ketika Dani membukakan pintu, aku hanya mengangguk singkat, langsung masuk dan mulai berpura-pura sibuk dengan laptopku, seolah-olah ia tidak ada. Dani langsung menyadari perubahan sikapku. Ia terlihat bingung dan sedikit terluka. Selama perjalanan ke kantor, ia mencoba mengobrol tentang jalur lalu lintas atau cuaca. Namun, aku hanya menjawab singkat, "Iya," atau fokus menyetir Dani. Aku bahkan sengaja meminta agar musik di mobil dimatikan, menciptakan keheningan yang kaku dan tegang. Keheningan ini justru lebih menyiksaku daripada perdebatan sengit dengan investor. Setiap kali aku melirik kaca spion dan melihat raut wajah Dani yang polos dan bertanya-tanya, hatiku terasa seperti dicubit. Aku ingin menjelaskan, memeluknya, dan mengatakan bahwa aku melakukan semua ini demi kebaikannya. Tapi aku tahu, jika ia tahu tentang ancaman media itu, ia mungkin akan memutuskan untuk mengundurkan diri demi melindungiku. Sementara aku menjaga jarak darinya secara fisik dan emosional, di balik layar aku bergerak cepat. Aku menelpon Tio yang sangat kupercayai untuk bertemu di ruang kerjaku. Aku menyerahkan amplop anonim itu kepada Tio dan memberinya tugas yang sangat rahasia dan mendesak. "Tio, lupakan semua jadwal pribadiku selama seminggu ini. Aku ingin kamu melacak siapa pengirim surat ini. Selidiki semua orang yang hadir di acara amal itu, terutama yang terlihat cemburu atau sinis terhadap Dani. Aku ingin bukti, Tio, bukti kuat,
perintahku dengan nada dingin yang belum pernah kudengar dari diriku sendiri. Aku juga meminta Tio untuk secara diam-diam mencari tahu tentang Pak Bram, mencari kelemahan atau skandal di masa lalunya. Aku yakin sekali Pak Bram adalah otak di balik semua ini, menggunakan teman-temanku sebagai pion. Aku menetapkan tujuanku. Aku akan menghancurkan sumber ancaman itu dengan cara yang elegan, tanpa kekerasan, hanya menggunakan kekuatan finansial dan data. Di sore hari, Dani mengantarku ke sebuah lokasi proyek. Setelah memarkir mobil, Dani menoleh ke belakang. Raut wajahnya menunjukkan ia akhirnya menyerah pada kebingungan. "Maaf Bu Raisa, jika ada yang salah dengan kinerja saya, tolong beritahu saya. Saya akan perbaiki. Tapi kenapa Ibu bersikap seperti ini?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketulusan yang kolos. Aku menahan diri untuk tidak memeluknya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan datar. "Dani, kita adalah atasan dan bawahan. Saya rasa ada beberapa hal yang harus kita kembalikan ke batas profesionalisme. Jangan terlalu banyak mengobrol selama jam kerja. Saya butuh fokus," kataku. Kalimat yang terasa seperti pisau yang menusuk hatiku sendiri. Aku melihat cahaya di mata Dani meredup. Ia hanya mengangguk pelan, kembali menghadap ke depan dan tidak lagi bertanya. Perpisahan singkat itu terasa sangat menyakitkan. Namun aku tahu, dengan menjauh sejenak, aku memberinya perlindungan dari mata-mata jahat yang mungkin mengintai. Aku menetapkan sebuah tujuan. Aku harus memenangkan perang ini demi Dani, tanpa ia menyadari sedang berada di medan pertempuran. Peran sebagai bos yang dingin dan profesional sangat menguras energiku. Dani menjadi semakin pendiam, dan keheningan di mobil terasa begitu memekakan. Aku harus mencari celah, cara elegan untuk mendekatinya lagi, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan dari mata-mata manapun. Setelah 2 hari bersikap kaku, Tio akhirnya menghubungiku. "Bu Raisa, saya menemukan beberapa kejanggalan. Foto-foto di amplop itu memang diambil saat acara amal, dan yang mengambil foto adalah salah satu pelayan yang bekerja untuk catering Dewi," lapor Tio melalui panggilan terenkripsi. Kecurigaanku pada Dewi dan Tania semakin kuat, dan otak di balik ini kemungkinan besar adalah Pak Bram yang memanfaatkan gosip mereka. Lacak aliran dananya, cari tahu siapa yang membayar pelayan itu, fokus di sana, perintahku. Aku harus memiliki bukti yang kuat, sebuah kartu as, sebelum aku bisa menjatuhkan musuhku. Sambil menunggu, aku tahu aku tidak bisa menahan rindu untuk berinteraksi lebih lama dengan Dani. Aku kemudian merancang sebuah skenario. Aku ingat di gudang penyimpanan terdapat sebuah mobil mainan antik peninggalan almarhum suamiku yang sudah lama rusak. Mobil mainan itu bernilai sentimental yang tinggi, tapi sudah bertahun-tahun teronggok karena mesinnya mati. Ini adalah alasan sempurna untuk memecah kebekuan. Sore itu saat Dani menungguku di ruang tunggu, aku memanggilnya. "Dani, bisakah kamu membantuku dengan masalah pribadiku di luar jam kerja?" tanyaku dengan nada yang tenang dan agak meminta. Raut wajah Dani menunjukkan kelegaan, seolah ia senang akhirnya mau berbicara dengannya. Aku membawanya ke gudang penyimpanan dan menunjukkan mobil mainan antik itu. "Ini kenangan berharga, tapi sudah rusak. Orang-orang hanya menyarankan untuk membuangnya, tapi aku tidak tega. Mereka bilang, kamu pandai memperbaiki hal-hal mekanis," tanyaku, memberinya pujian yang jujur. Dani mengamati mobil mainan itu dengan penuh minat, matanya bersinar. "Wah, ini mesin yang rumit Bu, tapi saya akan coba. Saya memang suka membongkar dan memperbaiki mesin kecil," jawabnya. Antusiasmenya murni, seperti anak kecil yang baru diberi mainan. Ia sama sekali tidak meminta bayaran atau bonus tambahan. Malam harinya, di area garasi yang tenang, aku mengamati Dani bekerja. Ia duduk di atas bangku kecil dengan obeng dan peralatan sederhananya, tenggelam dalam konsentrasi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku melihat senyum yang santai dan tulus di wajahnya. "Apa yang kamu cari, Dani?" tanyaku.
memberanikan diri duduk di sebelahnya, menjaga jarak agar tetap sopan. "Bukan apa-apa, Bu, hanya melihat di mana letak sambungan yang putus," jawabnya sambil menyeka keringat di pelipisnya. Ia lalu menoleh padaku. "Ibu tidak perlu menunggu, ini mungkin akan memakan waktu lama," katanya dengan nada sungkan. "Tidak apa-apa, melihatmu fokus bekerja membuat pikiranku tenang. Ini jauh lebih menyenangkan daripada membaca laporan keuangan," balasku jujur, tersenyum padanya. Momen-momen di garasi itu menjadi tempat aman kami. Di sana, kami tidak terganggu oleh gosip atau kamera. Aku bisa melihat sisi Dani yang lain, pria yang sabar, teliti, dan memiliki keahlian sederhana yang berharga. Aku menyadari keahlian Dani bukan hanya menyetir, tapi juga memperbaiki hal-hal yang rusak, termasuk mungkin hatiku yang sudah lama beku. Keesokan harinya, Tio kembali dengan kabar penting. "Bu Raisa, kami menemukan transfer dana mencurigakan dari rekening yang terafiliasi dengan perusahaan Pak Bram ke rekening pelayan yang mengambil foto. Jumlahnya cukup besar untuk suap," lapornya. Aku akhirnya mendapatkan kartu asku. Aku bisa menjatuhkan Pak Bram. Namun, aku memilih untuk menunggu. Aku ingin Dani semakin yakin dengan posisinya sebelum aku membersihkan kekacauan ini. Dengan bukti kuat di tanganku, aku merasa lebih tenang. Tetapi, aku harus tetap menjaga jarak profesional saat di luar tempat aman kami, yaitu garasi. Dani yang sudah kembali tersenyum saat bekerja di mobil mainan, kini kembali murung saat kami harus menghadiri pertemuan bisnis. Hari itu aku ada pertemuan penting dengan Mr. Handoko, seorang rekan bisnis dari luar negeri yang sangat sopan dan cenderung ramah berlebihan. Aku tahu Handoko tertarik pada investasi baru, tapi sikapnya yang sering menyentuh bahuku atau tertawa terlalu dekat denganku saat berjabat tangan membuatku risih. Kami bertemu di sebuah lounge yang dindingnya didominasi kaca, dan Dani menunggu mobil tepat di seberang jendela. Aku sengaja berbicara keras dan tertawa ramah dengan Mr. Handoko sambil sesekali melirik ke arah Dani yang berdiri di luar. Aku melihatnya. Dani tampak gelisah. Ia beberapa kali berpindah posisi, merapikan dasi yang sudah rapi, dan matanya terlihat jelas menatap lurus ke arahku dan Handoko. Di wajah polosnya terpancar raut cemburu yang tidak bisa disembunyikan. Setelah pertemuan selesai, kami kembali ke mobil. Aku duduk di kursi belakang, menunggu Dani untuk menyalakan mesin. Namun, ia tidak segera melakukannya. Ia duduk diam selama beberapa detik. Tangannya memegang kemudi dengan erat dan ia terlihat ragu-ragu. Keheningan ini terasa sangat berat dan dramatis. "Dani, ada masalah?" tanyaku lembut, memecah keheningan itu. Dani menarik nafas dalam-dalam, lalu menoleh ke belakang, menatapku dengan mata yang jujur dan tulus. "Maaf Bu Raisa, saya harus jujur," katanya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Saat saya melihat ibu bersama pria tadi, saya merasa tidak nyaman. Hati saya terasa seperti ada yang menusuknya." Aku terkejut. Ini adalah pengakuan langsung yang sangat polos dan tidak terduga. Dani tidak menggunakan kata-kata manis atau istilah romantis yang rumit. Ia hanya mengungkapkan perasaannya yang murni, perasaan cemburu yang datang tanpa bisa ia kendalikan. "Kenapa kamu harus merasa tidak nyaman, Dani? Dia hanya rekan bisnis," balasku, pura-pura tidak mengerti, ingin mendengar lebih banyak lagi dari hatinya. "Saya tahu, Bu, tapi saya tidak suka melihat pria lain tertawa dekat dengan ibu, menyentuh ibu. Saya tahu posisi saya hanya supir ibu, tapi entah kenapa saya merasa seolah-olah ibu adalah milik saya. Maafkan kelancangan saya, Bu Raisa," katanya. Suaranya pelan dan penuh penyesalan, matanya menunduk. Saat ia meminta maaf karena perasaannya, aku tahu ini adalah momen paling jujur yang pernah kubagi dengan seorang pria sejak lama. Perasaannya yang polos tanpa embel-embel harta membuatku benar-benar tak berdaya. Aku meraih tangannya yang masih memegang kemudi dengan erat. "Dani, dengar, perasaan itu wajar dan kamu tidak perlu meminta maaf," bisikku, nadaku jauh lebih lembut dari biasanya. Aku menatap matanya lagi, meyakinkannya bahwa aku menghargai kejujurannya. "Saya juga tidak suka, Dani."
Saya tidak suka harus selalu menjaga jarak denganmu, tambahku, memberikan sedikit pengakuan yang jujur. Dani tidak menjawab, ia hanya menggenggam balik tanganku, kali ini lebih erat. Momen itu singkat tapi sangat intim. Kami saling bertukar janji tanpa kata, janji bahwa kami memiliki perasaan yang sama. Malam harinya aku kembali tersenyum bahagia. Ancaman Pak Bram kini terasa kecil. Aku dan Dani sudah melewati batas profesional yang kukuh dan kini kami memiliki rahasia bersama. Kami saling memiliki perasaan. Namun aku sadar, kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Dunia luar yang keras akan segera menarik kami kembali. Keesokan paginya, aku terbangun dari kebahagiaan itu oleh panggilan telepon darurat dari manajer operasionalku. Suara di ujung sana panik. Bu Raisah, ada masalah besar di proyek batubara. Pemerintah daerah mengeluarkan regulasi mendadak tentang pembatasan kuota ekspor yang sangat ketat. Kontrak-kontrak besar kita terancam batal semua. Ini force major. Lapornya dengan nada putus asa. Kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan membahayakan ratusan karyawan yang bergantung pada proyek itu. Aku segera bergegas ke kantor. Dalam perjalanan, aku hanya bisa melihat di kaca spion, mencoba menahan air mata dan kepanikan. Selama ini, aku selalu berhasil menyelesaikan masalah bisnis dengan logika dan uang. Tapi kali ini adalah krisis regulasi yang tak bisa kubeli penyelesaiannya. Wajahku pasti terlihat sangat tegang, membuat Dani akhirnya melanggar aturan profesional yang kuusahakan tegakkan. Bu Raisah, mohon maaf karena lancang, tapi apakah semuanya baik-baik saja? Ibu terlihat sangat tertekan, tanyanya. Suaranya sangat lembut, memancarkan rasa kepedulian yang murni. Aku akhirnya tak sanggup lagi menahan beban itu sendirian. Tidak, Dani, tidak baik-baik saja. Bisnisku sedang dalam bahaya besar. Ini menyangkut nasib banyak orang. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kataku. Air mata mulai menetes di pipiku. Untuk pertama kalinya, Dani melihatku bukan sebagai bos sultan, tapi sebagai wanita yang rapuh. Dani segera menepikan mobil di area yang sunyi, mematikan mesin, dan menyambilkan tisu untukku. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya yang menenangkan sudah cukup. Setelah aku sedikit tenang, Dani bertanya, "Maaf Bu, saya tidak mengerti bisnis batubara. Tapi apakah regulasi itu sudah pasti dan tidak ada celah sedikit pun?" Aku menjelaskan masalahnya tentang bagaimana kuota ekspor kami tiba-tiba dibekukan. Dani mendengarkan dengan saksama. Kemudian dengan polosnya, ia mengajukan sebuah ide yang sangat sederhana dan membumi. "Bu, daripada membatalkan kontrak, bisakah kita mencoba meminta waktu tenggang kepada pembeli sambil mencari solusi lokal? Maksud saya, apakah ada kebutuhan domestik mendesak yang bisa kita penuhi dengan kuota yang tersisa agar roda perusahaan tetap berputar?" Ide itu, meskipun terdengar sederhana, justru sangat brilian. Dalam kepanikanku berurusan dengan pasar internasional, aku lupa bahwa batubara juga dibutuhkan di dalam negeri. Gagasan Dani memicu sebuah jalur pikiran baru, mencari solusi lokal, dan bernegosiasi ulang di pasar domestik. Daripada panik melihat kerugian ekspor, mataku langsung berbinar. Aku memegang tangannya. "Kamu benar, kenapa aku tidak memikirkan itu? Kita bisa mengalihkan fokus sementara ke pasar domestik. Kamu menyelamatkanku dari kepanikan, Dani," kataku. Lega luar biasa. Dani terlihat malu dengan pujian itu. "Saya hanya mencoba melihat dari sisi yang paling sederhana, Bu." "Kadang solusi terdekat ada di depan mata," katanya sambil tersenyum. Di kantor, aku segera mengumpulkan tim dan menerapkan strategi double track yang terinspirasi dari Dani. Satu tim bernegosiasi ulang kontrak ekspor dan tim kedua fokus mencari pembeli domestik. Krisis itu belum usai, namun berkat pandangan Dani, semangat timku kembali. Aku semakin yakin Dani adalah takdirku. Dia melengkapi sisi kehidupanku yang terlalu berorientasi pada uang. Aku memandang jam dinding. Konflik internal dengan Pak Bram belum kuselesaikan, dan kini badai bisnis datang. Aku tahu badai-badai ini tidak akan meredah sampai aku mengambil keputusan yang paling berani dalam hidupku. Keputusan berani itu seolah dipaksa oleh kehadiran tak terduga yang datang tanpa diundang. Siang itu saat aku sedang berjuang keras memecahkan masalah kuota batubara, sekretarisku berbisik bahwa 2 orang kerabat jauh dari pihak almarhum suamiku sudah menunggu di ruang tamuku.
Mereka adalah Tante Mira dan Om Deddy, sosok yang sangat kolot dan selalu mengukur segalanya dengan status serta harta. Mereka datang jauh-jauh bukan untuk bersimpati pada masalah bisnisku, melainkan karena gosip tentang Dani diperburuk oleh desas-desus yang disebar oleh lingkaran sosialku. Wajah Tante Mira tampak masam saat menyambutku. Raisa, kami datang bukan untuk ikut campur, tapi untuk mengingatkanmu tentang tanggung jawab nama baik keluarga, kata Om Deddy dengan nada mengancam, seolah aku adalah seorang anak kecil. Kami dengar desas-desus tidak sedap tentang supir pribadimu itu. Pria muda tampan, beda status. Sungguh tidak pantas untuk nama keluarga almarhum suamimu. Tante Mira menimpali dengan sinis. Kami tahu kamu wanita kaya, Raisa, tapi jangan bodoh. Pria seperti itu pasti hanya mengincar kekayaanmu. Mereka tahu celahmu adalah kesepian. Lebih baik kamu menikah dengan Pak Bram yang setara statusnya daripada dengan supir. Mereka bahkan sudah berani menyebut nama Pak Bram yang jelas menjadi informan mereka. Aku mencoba menjelaskan bahwa Dani adalah pria terhormat yang menolak suap besar, tetapi mereka mengabaikannya. Integritas, omong kosong, seru Tante Mira. Dengarkan kami, Raisa. Jika kamu terus mempertahankan supir itu dan membuat skandal, kami akan meninjau ulang dukungan kami terhadap investasi terakhirmu. Kami juga bisa menuntut hak waris yang lebih besar dengan alasan kamu tidak kompeten mengelola nama baik keluarga. Ancaman mereka terasa menusuk. Selama ini aset dan bisnisku sepenuhnya menjadi milikku, tetapi mereka masih memiliki pengaruh besar dan bisa mengganggu stabilitas perusahaanku di mata pemegang saham lain. Jika mereka menarik dukungan di tengah krisis batubara ini, fondasi bisnisku bisa goyah. Aku dihadapkan pada ultimatum yang mengerikan, harta, reputasi, dan stabilitas bisnis versus Dani, cinta, dan ketulusan. Aku berusaha menjaga ketenangan. Terima kasih atas saran Anda, tapi urusan pribadiku bukan urusan kalian. Jawabku dingin. Mereka pergi dengan wajah marah, meninggalkan peringatan terakhir bahwa mereka akan terus mengawasiku.